Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maisa Putra Baskoro Cahaya Ramadan. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan mempraktekkan suatu tugas dari pemrograman web lanjut, yang dimana untuk tugasnya di sini kita dapat melihat di sini pertama kita disuruh membuat file PHP. Untuk file PHP-nya sendiri di sini sudah saya create di dalam folder belajar PHP yang terdapat di dalam folder htdoc. Kurang lebih mari kita lihat. Ini untuk folder htdoc ya. Di sini saya memiliki folder belajar PHP, dan untuk file index PHP-nya ini berada di dalam belajar PHP. Nanti akan kita eksekusi file tersebut dengan membuat program. Oke, yang kedua, penjelasan macam-macam variabel global, lokal, statis dan beserta contoh penggunaannya. Oke. Yang ketiga, di sini ada penggunaan macam-macam operator. Berarti di sini nanti kita akan menggunakan aritmatika untuk penghitungannya, ataupun nanti kita bisa menggunakan perbandingan. Dan yang terakhir, penggunaan function. Nah, untuk penjelasan macam-macam variabel terlebih dahulu ya kita. Di sini ada variabel dari global. Variabel global sendiri ialah suatu variabel yang dapat dipanggil kapanpun. Nah, berbeda dengan variabel lokal. Variabel lokal adalah sebuah variabel yang hanya dapat dipanggil pada skop-skop tertentu ataupun di dalam suatu fungsi. Nah, selanjutnya di sini ada variabel statis. Untuk variabel statis sendiri kurang lebih hampir sama penjelasannya seperti variabel lokal, akan tetapi dia nilainya sendiri akan tetap sama meskipun telah melewati beberapa proses, kurang lebih begitu. Nah, untuk pertama kita di sini akan mendemokan terlebih dahulu untuk variabel globalnya. Untuk variabel global sendiri, kita langsung membuat sebuah variabel global. Kita coba di sini kita membuat suatu variabel A, untuk isi value-nya adalah 5. Lalu kita buat variabel B, untuk isi value-nya contohlah 6. Lalu kita sini buat variabel C, untuk isinya sendiri misalkan dia 20. Kita buat variabel D yang isinya taruhlah 15. Oke. Lalu di sini kita bakalan memanggil dari banyaknya nilai ini. Kita panggil dahulu echo. Misalkan untuk variabelnya ini kita panggil variabel A, terus kita panggil lagi variabel B, terus lalu kita panggil lagi variabel C, lalu kita panggil lagi variabel D. Kita akan lihat isi dari variabel tersebut apakah sesuai dengan yang kita deklarasikan atau tidak. Oke, kita bisa refresh. Oke, di sini kita bisa melihat di sini sesuai dia untuk 5, 6, 20, 15. Nah, untuk variabel ini sebenarnya ada bermacam-macam. Sebagai halnya, coba kita membuat suatu variabel string ya. Kita buat tht, kita kasih variabel txt, kita buat tulisan di sini, kita belajar PHP. Oke, kita bakalan memanggil si variabel txt ini. Kita coba ya, untuk uji coba saja. Echo, lalu kita panggil variabel txt. Oke, sebentar. Ini kita buat ke bawah dahulu menggunakan BR. Oke, kita cek. Nah, di sini kita bisa melihat outputan ya, belajar PHP seperti variabel yang telah kita buat, variabel string yang telah kita buat. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan suatu aritmatika atau penghitungan, yang dimana untuk penghitungannya sendiri itu meliputi tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kita coba sini, karena kita sini sudah membuat variabel ya, kita langsung aja kita ngebuat suatu variabel untuk menampung penghitungan aritmatika terlebih dahulu.
Sebagai contoh di sini saya akan membuat variabel e yang akan menampung dari aritmatika penghitungan dari a untuk variabel a ditambah variabel b. Oke, lalu kita echo. Kita echo di sini hasil dari variabel a ditambah hasil dari variabel a ditambah dari variabel b sama dengan kita panggil di sini untuk variabel e-nya tersebut, yang dimana variabel e-nya itu merupakan variabel penampung dari aritmatika yang telah kita buat. Oke, di sini kita jika sudah. Oke, sebentar terlebih dahulu. Ini kita turunin lagi untuk BR-nya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk outputannya. Di sini kita bisa lihat hasil dari 5 tambah 6 sama dengan 11. Lalu bagaimana dengan proses perkalian? Kurang lebih hampir sama kayak penambahan, tinggal kita rubah saja. Untuk variabelnya ini kita ganti variabel f untuk menampungnya, lalu kita menggunakan variabel b dikali variabel c. Oke, ini yang ininya untuk outputannya kita rubah juga. Untuk outputannya kita rubah juga di sini c, lalu kita panggil dari variabel f. Ini kita kasih br terlebih dahulu ya. Kita kasih br. Oke. Kita kasih br. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita mendapatkan sebuah outputan berupa hasil dari 6 dikali 2 itu hasilnya 120. Lalu bagaimana untuk proses pembagian? Kurang lebih kalau proses pembagian hampir sama, kita tinggal kopas saja. Kita kopas. Lalu di sini A B C D E F G kita pakai variabel G. Lalu kita jajal di sini variabel C dibagi variabel D. Oke, sini ini berarti variabel C dibagi variabel D. Kita panggil tadi untuk hasil penampungnya tersebut, yaitu variabel G. Kita lihat untuk hasilnya sendiri. Oke, ini lupa belum saya turunin. Oke, belum saya kasih BR. Oke, kita kasih BR terlebih dahulu. Dan lalu untuk hasilnya sendiri kita mendapatkan 1,333. Kurang lebih untuk variabel global seperti itu. Mari kita lihat kembali untuk tugasnya dan penggunaan contohnya. Di sini juga saya sudah mendapatkan sebuah example kode dari Bapak dosennya. Oke, kita melihat di sini ya kurang lebih hampir sama seperti program yang telah kita buat. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan hanya menampilkan tulisan aja, itu bisa langsung di echo ya. Sebagai contohnya kita mau nampilin tulisan aja. Echo, hello. Oke, kita bisa lihat sebentar, ini kita BR. Kita BR, kita lihat lagi. Nah, hello. Kalau untuk menampilkan hanya tulisan saja ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi pembanding ya. Menggunakan fungsi pembanding yang dimana fungsi pembanding ini dengan menggunakan suatu percabangan dari if, else, if ataupun else terakhir ya. Oke, mari kita coba untuk pembandingannya. Sebagai contohnya kita akan buat yang berbeda, tidak sama seperti yang contoh yang telah saya dapat.
Oke, di sini saya membuat if jika variabel a misalkan ditambah variabel ditambah variabel b, apakah dia lebih besar dari, misalkan kita taruhlah dari 10. Oke, jika misalkan dia sesuai, maka kita akan menampilkan tulisan bahwa variabel a sebentar, bahwa variabel a di sini lebih variabel a salah variabel a ditambah ya, variabel a ditambah variabel b. Oke, di sini lebih besar dari 10. Akan tapi kalau misalkan dia tidak sesuai, kita pasang lagi di sini else if apabila variabel ini ada yang error sebentar, ini kurang titik koma. Kita lihat contohnya sebentar untuk else if ya, lebih dari 5. Oke, berarti di sini kita jajal di bawahnya aja ya, di bawah dari 10 untuk value-nya, untuk value pembandingnya ditambah B. Apakah dia lebih besar dari, misalkan dari 6. Terus kita buat echo. Mungkin kita gini aja juga nggak apa-apa sih. Lalu kita buat else. Kalau misalkan tidak tidak sesuai dengan syarat yang sudah kita masukkan di if-nya itu, maka echo bahwa ini kita copy aja sebentar. Oke, ini ada yang tipe, kita copy aja bahwa tidak lebih besar dari keduanya. Oke, tidak lebih besar dari 6 ataupun 10. Oke, mari kita coba jalankan. Untuk programnya kita bisa cek. Ini kita belum pakai BR di yang tadi. Kita tambahin aja BR. Oke. Di sini bisa lihat 5 ditambah 6 lebih besar dari 10 karena hasil 5 ditambah 6 adalah 11. 11 merupakan lebih besar daripada 10. Kurang lebih begitu. Akan tetapi kalau misalkan kita coba ya untuk value-nya sendiri kita rubah di rank 6, berarti A-nya kita rubah aja jadi 2 misalkan. A-nya kita rubah jadi 2. Nah, di sini dia berubah karena bahwa 2 ditambah 6 sama dengan 8, dia lebih besar dari 6. Kurang lebihnya begitu. Untuk selanjutnya di sini untuk tugasnya sendiri tadi untuk
pembanding ya. Pembanding kita menggunakan percabangan if else atau else if. Lalu untuk aritmatika pun sudah, untuk variabel global sudah. Lalu di sini untuk variabel lokalnya belum ya kita ya. Lalu untuk variabel lokal di sini kita akan membuat sebuah function. Untuk function sendiri yang belum di sini ya, kita bisa nyontoh sedikit dari example code-nya. Di sini functionnya kurang lebih begini dia. Ini membuat fungsi kurang ya. Oke, kita buat aja untuk fungsi kurangnya sendiri. Function kurang. Oke, kita buat, misalkan kita buat dahulu misalkan x, variabel x sama dengan 5. Di sini kita akan membuktikan bahwa variabel lokal yang telah kita buat di dalam scope fungsi ini tidak bisa terbaca atau tidak bisa dipanggil di luar dari fungsi tersebut. Oke, kita jajal. Eho, kita coba x ya. Kita coba lihat. Nah, dia bakalan ada error seperti ini. Berarti tandanya dia oke, ini mungkin kurang titik koma ya untuk pembuktiannya. Tetap sama, dia tidak bisa terbaca. Untuk variabel x lokal di dalam function kurang itu tidak bisa dipanggil di luar dari functionnya. Oke, coba kita nge-echo variabel tersebut di dalam fungsi dari kurang tersebut ya. Kita contoh x. Oke, di sini kita panggil fungsinya. Oke. Sebentar, ini belum ada br ya. Oke, ini gini aja kali ya. cc ditambah ini sama, kita tambah sebenarnya nggak perlu, ini bisa langsung di dalam br. Lalu ini juga sama br, lalu yang ini juga sama. Kita tambah br. Oke, kita bisa ini. Oke, ini 5 ya. Untuk variabelnya sudah keluar. Ini kenapa masih merah? Mungkin ini bug dari Visual Studio Code ya. Kita coba keluar dulu, lalu kita masuk lagi, dan dia sudah tidak ada merah lagi. Oke, di sini kita akan membuat dari fungsi kurang ya. Ini x-nya saya rubah dahulu, misalkan 10, terus kita buat sebuah variabel y 5 gitu. Lalu di sini kita bakalan kasih variabel penampungnya z. Lalu kita di sini buat aritmatikanya, variabel x dikurangi variabel y. Oke, lalu kita echo. Kita copy aja dari sini echo-nya. Hasil x dikurangi y sama dengan z. Oke, kita refresh. Oke, di sini bakalan muncul untuk hasil dari 10 dikurang 5 ya 5 gitu. Selanjutnya kita bakalan nyoba untuk variabel statik ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa variabel statik nilainya akan bernilai sama meskipun telah melewati beberapa
pemrosesan atau telah melewati penambahan gitu kurang lebih. Sebagai contohnya kita bakalan ngetes ya untuk variabel statik. Di sini ya udah ada contohnya. Oke, kita bisa langsung nyoba aja bagaimana untuk outputannya nanti. Oke, di sini kita jajal. Kita coba function coba lalu oke, variabel taruhlah variabel p gitu. Variabel p sama dengan 0. Lalu kita echo. Oke. Kita echo untuk nilainya. Di sini kita masukkan scope-nya. Oke, di sini variabel sebentar, variabel p. Oke, berarti di sini juga p harus ya. Variabel p. Lalu kita br. Oke, lalu kita coba increment ya. Kita coba increment p. Oke, kita panggil ya. Langsung kita panggil. Coba. Nah, untuk hasilnya P-nya adalah 0. Oke, sebenarnya untuk di fungsi tersebut ada satu lagi cara untuk pemanggilannya. Kita coba aja langsung. Di sini kita coba ngisi dari parameter dari kurang tersebut. Taruhlah untuk parameternya sama, kita buat X, terus kita buat lalu Y. Ini kita di sini bisa kita hapus. Oke, kita coba ya. Lalu untuk kurangnya tersebut di sini kita kasih value dari X sama Y-nya ini. Contohnya tadi kita buat value-nya 20, taruhlah dikurang 5. Kita coba untuk hasilnya. Nah, di sini dia bakalan berubah. Nah, untuk kedua caranya itu tinggal dipilih mana yang enak ya. Bagaimana cara penggunaan yang simpelnya dari teman-teman. Kita coba lihat kembali untuk tugasnya. Sepertinya sudah selesai keseluruhan. Kita sudah membuat variabel global. Untuk variabel global sudah. Untuk variabel lokal ya, di sini variabel lokalnya juga kita sudah ngebuat variabel lokal. Dan untuk variabel lokal seperti yang saya bilang tadi, dia tidak bisa dipanggil selain dari scope yang telah ditetapkannya. Lalu di sini juga kita sudah membandingkan ya. Ada pembandingan dengan menggunakan if dan else. Untuk aritmatika juga sudah. Mungkin untuk tugasnya sudah selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.